Kita sampai di Markus pasal 3. Injil Markus pasal 3. Markus pasal 3. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon, datang banyak orang kepadanya, sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya, sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. 12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya semua hujat yang mereka ucapkan. Tapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapakah ibuku dan siapa saudara-saudaraku?"
ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Ya, terima kasih. Kita sampai Injil Markus pasal 3 dan kita terus diingatkan bahwa ciri khas di dalam Injil Markus, Yesus adalah hamba Allah yang sempurna, karena ditekankan di Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi ciri khas Injil Markus memperkenalkan Yesus adalah sang pelayan Allah yang sempurna. Nah, kemarin di pasal 2 dari narasi yang terakhir ini persoalan dimunculkan lagi soal hari Sabat, di mana murid-murid Yesus memetik bulir gandum dan di mana orang-orang Farisi protes, ya, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Ya, persoalan selalu legalistik dan bagaimana tindakan Yesus yang dinyatakan pada hari Sabat, mereka akan menjebak, kalau bisa akan membunuh Yesus, persoalan yang bisa dipersalahkan pada hari Sabat. Dan pasal 3 kita melihat Yesus ada di rumah ibadat dan ada seorang yang mati sebelah tangannya. Bagaimana orang yang mati sebelah tangan ini ada di hadapan Tuhan Yesus, dan kita melihat Tuhan Yesus katakan kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari berdirilah di tengah." Dan setelah itu ia mengulurkan tangannya, lalu sembuhlah dia. Ya, sembuhlah. Jadi secara legalistik dikatakan orang-orang Farisi Tuhan Yesus melanggar pada hari Sabat, tapi jawab Tuhan Yesus, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa atau membunuh orang?" Ya, ini yang diungkapkan Tuhan Yesus. Dan mereka diam saja, mereka bersekongkol dengan orang-orang Herodian dan untuk membunuh Yesus. Dan ini yang terjadi. Apa yang kita bisa melihat pelajaran dari narasi ini? Bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan tindakan Yesus menunjukkan dia melakukan hukum kasih lebih tinggi daripada hukum legalistik, dan ini yang dinyatakan Tuhan Yesus. Maka kita patut meneladani Tuhan Yesus bahwa mengasihi lebih tinggi dari yang lain secara legalistik. Lalu bagian yang berikutnya, Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang, dan di tengah-tengah kesembuhan itu mereka bertemulah, ini ada yang tersungkur di hadapan Tuhan, yaitu roh-roh jahat. Ketika melihat Yesus, dia jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Jadi pengakuan ini jelas, roh-roh jahat pun mengakui Yesus ini Anak Allah. Kalau dia musuh Yesus, dia yang menjahati Yesus, mengakui Yesus itu Anak Allah, pasti pengakuannya ini dikatakan benar. Karena musuhnya pun mengatakan Yesus itu Anak Allah. Jadi ini pernyataan ini membuktikan memang Yesus adalah Anak Allah.
Di narasi berikutnya kita melihat Yesus memanggil para murid. Ya, kita tahu Tuhan Yesus memanggil para murid, di nats lain dia berdoa semalam-malaman. Tapi di bagian ini kita lihat dia memanggil para murid dengan penjelasan bagaimana menjadi murid Yesus. Ternyata Injil Markus menjelaskan menjadi murid Yesus yang pertama adalah ia dipanggil, dan yang kedua yang dikehendaki Yesus. Ini yang dikehendaki Yesus. Jadi kalau kita menjadi murid Yesus saat ini bersyukur. Ini bagian yang dikehendaki Yesus. Yang kedua, menetapkan 12 murid. Waktu itu memanggil nama Simon, anak Zebedius, ini Yakobus, Yohanes, dan 12 murid ini namanya tercantum dengan jelas sampai ada nama Yudas Iskariot, dan dia disuruh untuk mengikut Yesus, yang menyertai Yesus. Berarti murid Yesus, dia belajar dari Tuhan Yesus. Apa yang diajarkan, dia belajar dari Yesus. Dia melihat apa yang dilihat Yesus, apa yang dikatakan Yesus, dia berpikir apa yang seperti Yesus pikir, dan dia melayani seperti yang Yesus melayani, dan dia punya sikap seperti yang Yesus lakukan dan dia tunjukkan. Dan murid Yesus diutus untuk memberitakan Injil, diberi kuasa untuk mengusir setan. Nah, ini tugas ini kita lihat bahwa murid Yesus punya tugas yang khusus. Beda dengan murid yang ada di kampus, yang ada di sekolah. Kita melihat bahwa murid Yesus ini jelas dia didelegasi untuk diutus Yesus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ini murid Yesus. Dan istimewa lagi, diberi kuasa untuk mengusir setan. Di nats yang lain diberi kuasa untuk menyembuhkan orang yang sakit seperti Yesus lakukan. Nah, ini yang terus kita minta, yang kita lakukan, menjadi murid Yesus yang memberitakan Injil dan penuh kuasa Roh Kudus, dan tanda-tanda itu menyertai orang yang percaya. Nah, bagian yang ketiga kita lihat Yesus dikatakan oleh ahli-ahli Taurat ini kerasukan Beelzebul. Ya, dianggap gila. Yesus kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan katanya dia mengusir setan. Lalu Tuhan Yesus jawab, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Ya, pasti hancur. Dan Tuhan Yesus logis, Tuhan Yesus memberikan jawaban yang logis, bahwa dia jelas bukan penghulu setan itu, tapi Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Tuhan, dia Allah sendiri. Maka dari pernyataan ini ditutup dengan pernyataan begini. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Di Injil Markus kita menemukan ini, berbuat dosa kekal. Berbuat dosa kekal ini menghujat Roh Kudus, sehingga dia tidak bisa diampuni. Karena tidak pernah bisa percaya, tidak bisa mengakui bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Juru Selamat penebus dosa, Yesus adalah memberikan hidup yang kekal. Tapi mereka yang mengakui Yesus sama dengan setan, Yesus sama dengan penghulu setan, Yesus bukan Mesias, jelas
tidak akan bisa diampuni dosanya. Karena begitu besar Allah mengasihi isi dunia, dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau mereka menganggap Yesus adalah setan, ya jelas tidak akan diampuni. Dan di bawahnya kita melihat saudara-saudara Yesus itu adalah mereka yang melakukan kehendak Allah. Dan kita melihat di sini sekarang amanat teksnya, bahwa jelas Injil Markus dari pasal 3 ini menunjukkan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat, Yesus adalah penyembuh, dan Yesus adalah pembuat murid. Sang pembuat murid yang mengatur para murid menjadi pemimpin utusan Injil, dan Yesus Tuhan atas roh-roh jahat, dan termasuk iblis dan setan pun tunduk pada dia. Maka kita perlu mengaplikasikan saat ini. Apakah saya meyakini bahwa Yesuslah anak Allah, penyembuh yang berkuasa? Apakah saya mau menjadi murid Yesus yang diutus bagi Injil Yesus Kristus dan diberi kuasa itu? Apakah saya mau menjadi saudara Yesus yang setia melakukan kehendak Allah? Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Mari saudara kita meresponi firman Tuhan ini dengan kita pujikan Yesus Tuhan dan Allah kami, karena Dia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya.
haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Kaulah Allah dan Tuhan, Bapa yang kekal. Kaulah Allah Yehova Rafa, Allah penyembuh. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah dipanggil, dipilih untuk menjadi murid-murid Kristus. Biarlah kita terus menjadi murid Kristus yang memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, dengan karunia-karunia Roh Kudus, dan kita terus taat dan rela untuk melakukan kehendak Allah. Mari kita bersyukur untuk hal ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, saya bersyukur karena Tuhan sudah memanggil, sudah memilih kami semua Tuhan untuk menjadi murid-murid-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan, sehingga kami saat ini Tuhan boleh menjadi murid Kristus. Berikanlah kepada kami kerinduan yang lebih dalam untuk kami boleh menjadi murid Kristus yang bersaksi tentang Injil dengan kuasa Roh Kudus, dengan karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan sudah penuhkan dalam hidup kami, yang sudah diberikan kepada kami. Kami berdoa supaya setiap kami, baik yang onsite maupun yang online ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi murid Kristus yang taat dan rela melakukan panggilan kami, kehendak Allah, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap aktivitas hidup kami, baik di kantor, baik di kampus, maupun juga Tuhan di lingkungan di mana Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya.